Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha merupakan salah satu di antara sholat sunnah yang sangat istimewa. Sehingga tak heran, sholat duha sangat dianjurkan bagi umat muslim yang menginginkan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan waktu yang sesuai untuk mengerjakan sholat duha? Waktu untuk mulai mengerjakan sholat duha adalah sejak matahari naik hingga condong ke barat. Jika dihitung dengan jam, yakni sekitar jam 7 pagi sampai sebelum jam 12 siang, atau 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Akan tetapi lebih utamanya untuk mengerjakan sholat duha adalah pada seperempat siang atau di antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu apa keutamaan ketika kita mengerjakan sholat duha? Dan apakah harus atau wajib membaca surat ad-duha saat mengerjakan sholat duha? Merupakan salah satu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah untuk menjadi amal harian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Nabi Muhammad mewasiatkan padaku untuk berpuasa 3 hari dalam tiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha dan melakukan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kalau berbicara soal wasiat, mungkin yang terfikir dalam benak kita adalah yang berkaitan dengan harta benda. Padahal harta benda terkadang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Dan tak sedikit manusia yang lupa akan dirinya karena merasa kekayaan bisa mengkekalkannya. Padahal pendapat tersebut sangatlah tidak benar. Lalu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan sholat duha? Ketahuilah, barang siapa yang mengerjakan sholat duha karena Allah, insya Allah orang tersebut akan dicukupkan rezekinya oleh Allah dan bisa menjadi bekal amal soleh saat kita menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi saudaraku yang belum sempat mengerjakan sholat duha sampai sekarang, mulailah untuk mencoba mengerjakan sholat duha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada seluruh umat muslim dimanapun berada. Pahalanya seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang Bani Adam. Dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian. Dan maksud seperti bersedekah pada tiap ruas tulang-tulang adalah kita mendapatkan ganjaran pahala yang sangat banyak, layaknya persendian yang ada pada tubuh kita. Kalau diibaratkan dengan mengerjakan sholat duha, seluruh persendian di tubuh kita akan bergerak dan setiap gerakan dari tubuh kita akan dihitung sebagai bersedekah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau bisa diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Sudah sepantasnya sholat duha ini dapat kita kerjakan rutin secara terus-menerus. Meski hanya sebagai sholat sunnah,
tetapi mempunyai keutamaan dan kedudukan yang luar biasa dan sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, umat muslim semuanya sudah sepatutnya untuk mengerjakan sholat duha ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan sholatnya orang-orang yang bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatnya orang-orang yang bertaubat adalah pada saat berdirinya anak unta karena teriknya matahari. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat duha. Jadi saudaraku semuanya, bagi yang sudah mengerjakan sholat duha, pertahankan supaya bisa rutin mengerjakannya. Dan bagi yang belum mengerjakan dan ingin mendapatkan keutamaan dari sholat duha, cobalah memulai untuk mengerjakan sholat duha ini. Insya Allah, doa akan lebih cepat diijabah. Rezeki kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi bekal amal soleh, dan masih banyak keutamaan lain yang akan kita rasakan dari segi spiritual atau iman maupun secara fisik. Lalu mengenai apakah surah yang harus dibaca pada sholat duha adalah ad-duha. Sepanjang pengetahuan saya, belum ada dalil atau hadis yang menyatakan tentang surah-surah khusus yang harus dibaca pada sholat duha. Jadi bisa disimpulkan bahwa surah apapun itu boleh dibaca. Akan tetapi lebih dianjurkan untuk membaca surah As-Syams dan Ad-Duha. Surah As-Syams terdiri dari 15 ayat dan surah Ad-Duha hanya terdiri dari 11 ayat. Jadi bagi saudaraku yang belum hafal, bisa menghafal dan memahami maknanya. Surah As-Syams berbicara tentang keberuntungan bagi orang-orang yang mau mensucikan jiwanya dari segala kotoran atau dosa dan kemaksiatan. Dan surah Ad-Duha berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Berbicara tentang kecukupan rezeki dan larangan untuk menghardik anak yatim, juga orang yang meminta-minta, dan mengenai perintah untuk selalu mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.